datang di podcast Ceria. Dalam setiap episodenya kita akan membicarakan topik-topik bea cukai yang menarik dan mengupas semua hal yang harus Sobat Ceria semua ketahui. Kita juga akan mengundang para ahli untuk berbicara dan memberikan tips dan trik yang berguna. Siap untuk belajar sambil bersenang-senang? Siap! Selamat pagi, perkenalkan saya Jihan dan pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Wayan selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 4. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Jihan, selamat pagi Sobat Ceria. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak Jihan. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, semoga semuanya sehat. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan terkait impor barang kiriman nih Pak. Boleh. Nah, apa sih Pak regulasi terkait impor barang kiriman ini Pak? Peraturannya itu apa saja? Baik Mbak Jihan, barang kiriman. Mungkin saya perlu jelaskan dulu apa itu barang kiriman ya. Barang kiriman itu adalah barang yang dikirim oleh pengirim di luar negeri kepada penerima di dalam negeri. Nah, itu yang kita maksud barang kiriman menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 010 tahun 2019. Nah, yang bagaimana petunjuk pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 2 tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 14 tahun 2022. Demikian Pak. Jadi barang kiriman itu adalah barang yang dikirim dari luar negeri kepada penerima di dalam negeri, dan itu yang kita lakukan, Bea Cukai lakukan pemeriksaan. Berarti ini khusus untuk paket, mungkin bisa disebut paket ya Pak ya, tapi dari luar negeri aja ya Pak ya. Kita tidak bicarakan paket yang mungkin antar domestik atau antar kota atau pulau saja ya Pak ya. Ini yang kita bicarakan adalah internasional ya Pak ya. Betul, barang kiriman yang menjadi ranahnya Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan adalah itu barang kiriman yang dari luar negeri ke dalam negeri, ya, dalam konteks impor. Impor, oh iya betul sekali. Dalam antar pulau yang seperti Mbak Jihan sebutkan tadi tidak masuk. Apa sih Pak tusi kita sebagai petugas Bea Cukai dalam hal ada impor tentang barang kiriman ini Pak? Baik Mbak Jihan, Bea Cukai punya misi bahwa kita Bea Cukai harus memfasilitasi perdagangan dan industri. Terus kita Bea Cukai juga harus menjaga perbatasan dan juga melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan, perdagangan gelap yang ilegal, dan juga kita Bea Cukai harus mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Jadi karena itu barang yang masuk dari luar negeri termasuk barang kiriman itu kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan yang kita sebutkan di sini adalah pemeriksaan pabean. Pabean. Ya, pemeriksaan pabean itu meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang. Demikian. Fisik dari barangnya ya Pak ya, pemeriksaan maksudnya. barang itu secara fisik kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita menerapkan pemeriksaan pabean ini dengan menerapkan manajemen risiko. Tidak semua barang itu kita periksa secara fisik. Jadi kita melakukan penelitian dokumen dan berdasarkan kriteria tertentu barang yang masuk itu juga ada kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Jadi mungkin Mbak Jihan pernah dengar atau kita semua pernah dengar, Sobat Ceria juga pernah dengar ada namanya jalur merah dan jalur hijau. Nah, betul. Yang jalur merah itu barangnya diperiksa secara fisik, yang kena jalur hijau hanya penelitian dokumen. Pemeriksaan pabeannya hanya penelitian dokumen, tidak sampai ke pemeriksaan fisik. Demikian Mbak Jihan. Nah tadi kan ada pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Nah itu bisa dijabarkan lebih lagi nggak Pak? Apakah semua dilakukan pemeriksaan dokumen atau hanya sebagian saja atau seperti apa Pak? Ya baik Mbak Jihan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pabean ya, meliputi pemeriksaan dokumen dan atau pemeriksaan fisik. Nah penelitian dokumen itu tentu kita lakukan semuanya karena mekanismenya adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Melalui penyelenggara pos oleh pengirim di luar negeri, penyelenggara pos itu ya ada penyelenggara pos yang ditunjuk, ada PJT yang ya, kepanjangan dari PJT itu singkatan dari perusahaan jasa titipan. Nah, perusahaan jasa titipan itu adalah swasta, sedangkan penyelenggara pos yang ditunjuk itu adalah PT Pos Indonesia.
Oh, itu yang pemerintah ya Pak ya, lembaga pemerintah ya Pak ya. Nah, barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos, baik itu yang ditunjuk oleh pemerintah maupun yang swasta, PJT, itu harus mensubmit dokumen tentang barang kiriman kepada Bea Cukai. Nanti Bea Cukai melakukan pemeriksaan pabean melalui penelitian dokumen atau pemeriksaan fisik. Nah, disitulah kita melakukan pemeriksaan pabean dengan menerapkan manajemen risiko. Tidak semuanya kita periksa secara fisik, tetapi ya semuanya dilakukan penelitian dokumen. Oh, berarti semua kalau pemeriksaan dokumen itu memang wajib untuk semua barang kiriman ya Pak ya. Kalau untuk pemeriksaan fisik baru kita manajemen risiko, kita selaku petugas itu pilih-pilih gitu ya Pak ya. Ya, artinya berdasarkan kriteria tertentu mana kita tetapkan jalur merah, mana yang kita tetapkan jalur hijau. Ya. Karena tidak mungkin juga semua barang harus kita periksa. Ya, betul. Karena ya itu akan menyebabkan stagnan. Ya, jadi penumpukan barang dan mungkin ya kita juga paham bahwa penyelenggara pos mereka juga punya janji layanan kepada pelanggannya. Oh iya, siap. Jadi ada yang kiriman kilat, ada yang kiriman ekspres, ada yang kiriman laut, ada yang kiriman udara, ada kiriman yang lebih murah gitu loh. Jadi yang kiriman yang ekspres atau kiriman kilat itu harus sudah sampai di pelanggannya dalam waktu sekian hari gitu. Nah, siap. Mungkin dia baru sampai 1 hari atau 2 hari. Nah, jika kita melakukan pemeriksaan pabean, semua dilakukan pemeriksaan fisik, itu kan akan menghabiskan waktu yang lama gitu, dan akan terjadi stagnan. Nah, nanti ya tidak jalan nanti namanya pelayanan-pelayanan seperti itu. Artinya pelayanan yang PT dari PT Pos Indonesia, dari yang PJT lainnya juga nanti terhambat karena kita melakukan pemeriksaan fisik atas semuanya. Iya betul. Berarti tetap berdasarkan manajemen resiko ya Pak ya. Ya, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan. Ya, untuk pemeriksaan fisiknya kita menerapkan manajemen risiko dengan jalur merah, jalur hijau. Pemeriksaan fisik itu maksudnya seperti apa sih Pak? Dibuka paketnya kah atau seperti apa oleh petugas Bea Cukai atau mungkin petugas posnya mungkin? Baik, pemeriksaan fisik itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu alat pemindainya itu dengan X-ray. Bisa juga kita melakukan pemeriksaan fisik secara kemasannya dibuka. Nah, untuk kemasannya dibuka itu dilakukan oleh penyelenggara pos mendeklar kepada petugas Bea Cukai. Nah, kita melakukan pemeriksaan secara bersama-sama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena ya sering sekali pengirim barang mengaku mengirim barangnya ori, tetapi kenapa sampai di penerima barangnya kenapa barangnya KW gitu. Nah, sering dituduhkan bahwa yang melakukan pemeriksaan itu yang mengganti. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan seperti itu, maka pemeriksaan barang dilakukan secara bersama-sama, dideklar oleh penyelenggara pos kepada Bea Cukai dan dibuatkan suatu berita acara, dan hasilnya pun dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan yang secara terdokumentasi. Nanti juga disubmit di sistem kita, ya sistem aplikasi barang kiriman secara online. Oke, baik Pak. Berbicara terkait pemeriksaan ya Pak, setiap pemeriksaan itu kan pasti ada output atau tindak lanjutnya. Apa tindak lanjut dari petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan secara dokumen maupun fisik Pak? Oke, Bea Cukai melakukan pemeriksaan pabean, yaitu penelitian dokumen dan pemeriksaan barang. Nanti outputnya adalah keputusan. Keputusan Bea Cukai jelas apakah barang itu boleh diimpor. Nah, apakah boleh diimpor itu berarti barangnya apakah harus memenuhi ketentuan larangan pembatasan. Apakah itu barang itu terkena larangan pembatasan, jadi harus ada izin-izin dari instansi teknis terkait. Tapi kalau ternyata barang itu tidak membutuhkan surat-surat atau perizinan dari instansi terkait, berarti barang itu tidak terkena lartas, dan itu kita tetapkan langsung keputusannya dengan menetapkan besaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Pungutan negaranya ya Pak ya. Kalau barang itu ternyata terkena lartas, maka barang itu atas barang itu yang penerima barang harus mengurus perizinannya dulu. Sesudah itu terpenuhi, nah barulah diambil kembali gitu barang. Baru ditetapkan biaya masuk dan pajaknya. Nanti itu tertuang dalam SPP BMCP. Nanti ada tagihan dan itu harus dilunasi oleh si penerima barang melalui penyelenggara pos. Nah, tetapi ya banyak sekali varian barang kiriman. Ada yang dari penyelenggara posnya itu menagih dulu kepada penerima barang, baru disubmit barangnya ke Bea Cukai, baru Bea Cukai melakukan pemeriksaan pabean, barulah kemudian ditetapkan SPP BMCP. Ada juga yang memang disubmit dulu oleh penyelenggara pos. Sesudah ada keputusan dari Bea Cukai, baru ditagih ke
yang punya si penerima barang. Nah, dan ada juga satu lagi, penerima barang itu sudah membayar semuanya. Dia membeli barang sudah include pajak dan biaya masuk yang harus dibayar. Oh, itu dari luar negerinya gitu ya Pak? Ya, itu untuk yang e-commerce. Jadi untuk e-commerce itu, jadi perusahaan PJT-nya sudah memberikan e-katalog dan sudah terdaftar. Jadi kita berbelanja di marketplace itu, harga yang dijual di marketplace itu sudah include semuanya, harga barang, ongkos kirim, dan terus dan biaya masuk ya, dan biaya masuk dan PDR-nya sudah dihitung di situ. Jadi pembeli itu sudah membayar semuanya. Nah, itu namanya dengan kalau Incotermnya kita sebut itu DDP, Delivery Duty Paid. Jadi pembeli sudah membayar semuanya. Ya, boleh dicoba kalau kita berbelanja di marketplace yang sudah terdaftar di yang PJT-nya sudah terdaftar di Bea Cukai. Nah, itu pasti tidak ada tagihan apapun karena sudah include semuanya. Berarti ada juga ya Pak, ternyata barang-barang yang ibaratnya penerima tuh langsung terima gitu kayak Pak. Langsung tidak perlu barang. mengurus mungkin pungutan negaranya atau lartasnya gitu ya Pak ya. Kalau terkena lartas itu tidak Tetap akan ya, dijual Pak? Di marketplace itu. Oh iya betul juga ya Pak ya. Siap. Nah, Karena dari marketplace itu sudah tahu bahwa di mana kena lartas itu dan tidak akan dijual ya, sampai seberapa bisa dijual sudah terkait lartas nih Pak, misalkan saya sebagai masyarakat nih, kan itu kurang familiar ya Pak, lartas, larangan pembatasan. Itu apakah saya selaku pembeli barang dari luar negeri nih Pak, bisa tahu nggak sih, ini barang saya masuk lartas nggak ya? Gitu bisa ceknya di mana Pak? Bagaimana saya selaku pembeli mengetahui lartas barang ini lartas atau bukan? Ya, baik, barang yang dibeli, sebenarnya barang kiriman itu kan ada barang yang dibeli, ada barang yang dikirim oleh saudara atau teman di sana yang tidak kita membeli, kan ada gitu tuh. Iya, bisa. Jadi barang kiriman itu ada yang datang karena dibeli, karena order, ada yang karena memang dikirim, atau bahkan ada hadiah. Pemberian. Kita tidak pernah memesan atau apapun, tiba-tiba ada kiriman gitu kan, ada itu yang misalkan dari teman yang ingin mengirimkan kita gitu kan, tiba-tiba ingin membuat satu kejutan, bisa juga. Tiba-tiba kita dikirim gitu. Memang ya bagaimana, nggak bisa. Nah, tapi kalau kita bukan nggak bisa gimana ya maksudnya, tiba-tiba barang itu sudah ada di sini. Tiba-tiba datang ya Pak ya. Tiba-tiba dikirimkan surat pemberitahuan bahwa barang itu terkena lartas. Sedangkan merasa loh, saya tidak pernah order terus ada barang yang terkena lartas gitu kan, disuruh untuk memenuhi izin, ada yang begitu. Tetapi jika kita berencana untuk mendatangkan barang itu melalui mekanisme barang kiriman, ya sebaiknya ya kita juga harus melihat barang itu apakah barang itu terkena lartas atau bukan. Nah, di mana kita melihat itu bisa kita lihat secara online di situs insw.go.id. Nah, di situ lartas impor ada di situ. Itu bisa diakses oleh semua orang ya Pak. Artinya tidak perlu mungkin petugas apa gitu. Kita selaku masyarakatmu bisa ngecek di situ ya Pak ya. Bisa, sangat bisa melihat itu di sana. Itu di situ disebut lartas apa yang harus dipenuhi. Nah, terus juga di situ juga disebutkan tentang tarif umum. Tarif biaya masuknya berapa, pajaknya berapa, ada di situ. Oh, tarif barangnya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Tarif barangnya ada di situ untuk tarif umum. Most Paper Nation, jadi tarif umum di situ. Tapi khusus untuk barang kiriman, ada beberapa barang yang harus menggunakan tarif umum. Tetapi selain dari barang-barang misalnya yang harus kena umum ya, saya sebut untuk barang yang harus menggunakan tarif umum itu tas, alas kaki, terus produk garment dan buku itu menggunakan tarif umum. Sedangkan selain dari barang itu menggunakan biaya masuk tarif flat 7,5%. Oh, default gitu ya Pak ya? Apapun barangnya tarifnya sama? Ya, 7,5%. Jika barangnya, nilai barangnya itu tidak lebih dari 1.500 US dollar. Dan juga melebihi dari $3. Kalau dia sampai $3 harganya, hanya membayar PPN, tidak membayar biaya masuk. Tetapi kalau harganya lebih dari $3 sampai 1.500 US dollar, itu tarif biaya masuknya flat 7,5%. Selain alas kaki, alas kaki, tas, produk garment dan buku. Nah, khusus yang itu tarifnya umum. Tarif umum. Nah, tarif umum di mana ya? Gitu tadi di INSW itu bisa dilihat. Sudah ada ya Pak di situ ya. Jadi kita detail selaku
masyarakat biasa itu bisa ngecek ya Pak ya? Maksudnya tidak harus melalui petugas atau melalui apa gitu ya Pak ya? Betul. Bisa. Nah menarik nih Pak kita kalau ngomongin barang kiriman. Nah terkait barang kiriman ini nih Pak, misalkan saya kirim barang, apakah saya bisa mengecek status barang ini Pak? Apakah statusnya di mana atau ada ditahan atau apa? Karena sering sekali ya Pak kita mendengar barangnya ditahan bea cukai seperti itu ya Pak. Padahal sebenarnya kita tuh bisa ngecek nggak sih Pak status barang kita itu di mana atau seperti apa kondisinya? Baik Mbak Jihan, barang kiriman itu bisa dicek statusnya, sebagian besar bisa. Maksud saya begini, pengecekan atau tracking barang itu bisa dilakukan di tracking yang dibuat oleh PJT. PJT itu sudah membuat tracking untuk barang itu sampai di mana berada, tetapi tidak semua PJT punya tracking seperti itu. Nah, saya tidak bisa menyebutkan ada perusahaan yang PJT yang bahwa semua perusahaan PJT punya tracking seperti itu. Demikian juga yang penyelenggara pos yang ditunjuk. Tidak semua produk jasa pengirimannya ada trackingnya, tidak semua. Misalkan kita kirim barang menggunakan perangko itu tidak, sepertinya tidak ada itu trackingnya. Nah, ketika dokumennya sudah disubmit ke Bea Cukai secara online untuk dilakukan pemeriksaan pabean, nah ketika sudah disubmit ke Bea Cukai, nah itu bisa di-tracking bahwa itu barang itu sudah ada di Bea Cukai. Semua barang yang sudah masuk Bea Cukai ya Pak ya, itu pasti bisa di-track ya Pak ya. Tempat trackingnya itu bisa menggunakan aplikasi yang kita download dari Play Store, itu namanya Mobile Bea Cukai. Di situ dicari tracking barang, nah bisa di situ. Nah terus kalau di website juga bisa, jadi di beacukai.go.id barang kiriman bisa di situ, nanti tulis di situ nomor resinya nanti akan muncul. Jika itu sudah disubmit ke Bea Cukai. Okay. Tapi kalau belum disubmit ke Bea Cukai, itu trackingnya adanya di tracking yang dibuat PJT. PJT masing-masing. PJT masing-masing. Nah hati-hati dengan penipuan. Kalau penipuan itu pasti ujung-ujungnya apa? Akan minta transfer, kan begitu ya? Betul. Ya ujung-ujungnya minta transfer ya. Ya mungkin ya bisa saya jelaskan juga bahwa penyelenggara pos ya seperti saya bilang tadi, ada yang minta bayar dulu baru disubmit. Karena apa? Kalau tidak bayar dulu terus disubmit nanti ada tagihan. Tidak mau bayar. Harus dibayar oleh penyelenggara pos, terus yang punya barang nggak mau bayar. Nah penyelenggara pos kan rugi jadinya. Nah, ada juga penyelenggara pos yang udahlah tetapkan aja bea cukai, baru penetapan bea masuk itu baru ditagih ke penerima barang, ada yang begitu. Nah, umumnya trik yang bisa saya kasih, transfer itu biasanya dialamatkan kepada nomor akun perusahaan, bukan akun pribadi. Akun kantor gitu ya Pak ya? Akun kantor. Ada yang menggunakan virtual account gitu, ada yang pokoknya nama kantor lah. Terus komunikasi itu biasanya via email. Jadi melalui email komunikasinya, dan email itu kan email yang jelas gitu lah. Verified ya Pak ya? Tidak mungkin betul. Nomor pribadi dan sebagainya. Ya betul. Nah jadi itu. Tapi yang pasti saya sarankan itu jangan dulu mentransfer. Ya sebelum jelas itunya siapa yang menelepon. Nah kan bisa juga nanti ada tahu dia sempat ada barang masuk itu terus ditelepon, belum tentu yang bertanggung jawab yang menelepon kan gitu. Jadi bukan garansi bahwa sudah tersubmit belum tersubmit di Bea Cukai bahwa itu barangnya tidak benar, belum tentu. Makanya harus benar-benar yang menerima telepon itu verified dulu. Cek dulu kebenarannya. Dipastikan dulu ya Pak ya? Ya. Tapi ya selama ini yang saya tahu semua sih ada trackingnya untuk barang kiriman, baik itu PJT ataupun hampir semua ya. Tapi ya saya juga tidak bisa meyakinkan semua bahwa semua akan ada kan gitu. Tidak selalu. Karena itu adalah perusahaan swasta, mereka punya manajemen sendiri, mereka juga punya kualitas layanan dengan pelanggannya masing-masing gitu, beda-beda gitu kan ya. Ya karena pengiriman juga ada kelas-kelasnya, kelas ekspres, kelas biasa kan gitu. Betul sekali Pak. Nah menarik ya Pak kalau kita berbicara terkait barang kiriman, karena ini tuh common sekali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dari barang bisa dibilang kecil-kecil sampai barang yang mungkin branded segala macam itu beli semua dari luar negeri ya Pak ya. Wah
Luar biasa sekali Pak tips dan triknya terkait barang kiriman ini Pak. Tapi tidak kerasa sudah berapa waktu ya Pak kita ngobrol-ngobrol bicara santai. Namun kita harus menutup bincang santai ini Pak. Terima kasih ya Pak telah hadir pada acara pada hari ini. Terima kasih juga Mas Jihan, terima kasih Sobat Ceria semuanya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya ya Pak ya. Baik, kita tunggu undangannya. Terima kasih. Menutup episode kali ini, terima kasih telah menyimak perbincangan antara saya dengan narasumber kami di podcast Ceria. Kami harap Sobat Ceria semuanya bisa menerima informasi yang kami sajikan dan tentunya bermanfaat untuk Sobat Ceria semuanya. Jangan lupa untuk berbicara dengan kami melalui komentar dan umpan balik, termasuk komen-komen mau bahas apa lagi nih di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terus belajar bersama kita. Sampai jumpa.